Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya coba lanjutkan ya untuk menyampaikan mengenai proses yang Bapak Ibu sekalian perlu lakukan. Khususnya tadi beberapa kali diulang oleh Mas Hendro mengenai sisi Eris Pro-nya begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini akan saya sampaikan apa yang Bapak Ibu sekalian perlu lakukan di Eris Pro terdekat gitu ya. Baik, langsung saja saya mulai Bapak Ibu sekalian. Jadi paparan ini nanti akan saya share juga. Tadi sekalian aja ya, langsung saya share di kolom chat. Ini view only, Bapak Ibu sekalian juga bisa mengunduh. Tapi saran saya biasanya melihatnya diklik secara online saja ya, karena misalnya nanti ada update, maka Bapak Ibu sekalian bisa langsung melihat update-nya gitu ya. Kalau di download kan nanti tidak langsung update gitu, kalau nanti ada informasi terbaru. Tadi sudah saya share di kolom chat untuk paparan ini, view only untuk Google Slide ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama ingin saya sampaikan, jadi Moradia Fund ini termasuk risk pro mandatory, dan nanti Bapak Ibu sekalian menemui istilah interoperabilitas gitu ya. Nah, sebelumnya mandatory itu dimasuk ke aplikasi risk pro melalui tahapan interoperabilitas data antara aplikasi kementerian lembaga, kemudian terkoneksi dengan aplikasi risk pro seperti itu. Contohnya untuk Mora 2024 ya, itu masuknya seleksinya dilakukan di Kemenak, kemudian lempar data, mulai dari proses pencairan hingga pelaksanaan riset dan monitoring evaluasinya dilakukan di Risk Pro. Nah untuk Mora 2025, Bapak Ibu sekalian, seleksinya langsung di Risk Pro ya, sehingga nanti ada beberapa istilah yang bisa dihiraukan saja, interoperabilitas ya, karena Bapak Ibu sekalian dari mulai seleksi sudah menggunakan Eris Pro. Kira-kira seperti itu konteks awalnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sekedar informasi saja, jadi kalau di Eris Pro ini dari pendaftaran seleksi, award-nya ya, kemudian nanti ada post award-nya juga. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah melalui tahap seleksi, maka kita sekarang masuk ke dalam award phase ini. Ada mulai perjanjian sudah ya, nanti kita mulai dengan pencairan dana, seperti itu. Nah ini ada akun-akunnya yang terlibat, ketua peneliti, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian ada dari PMO, dari Kemenak, ada jenis akun analis, kemudian ada jenis akun kepala divisi. Ini nomenklaturnya saja berbeda ya, karena ini yang digunakan di LPDP. Kemudian ada akun LPDP. Nah ini masing-masing role-nya gitu ya di aplikasi nanti. Jadi tadi seperti yang Mas Hendro bilang juga, LPDP walaupun tidak terlibat secara langsung untuk melakukan misalnya nanti approval laporannya gitu ya, kegiatan monitoringnya, kecuali pencairan ya. Kalau pencairan ada LPDP, ada verifikasi pencairan dana. Tapi kalau selain kegiatan pencairan, role utamanya adalah di PMO nanti. Tapi LPDP tetap dapat melihat data kegiatan risetnya. Makanya tadi Mas Hendro bilang kalau secara berkala LPDP dan PMO, Kemenak dalam hal ini melakukan pertemuan rutin, bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali ya, atau sebulan lebih dari 1 kali untuk melihat progresnya. Biasanya kami download datanya, kemudian melihat satu persatu proyek risetnya. Nah, proyek riset yang biasanya sudah bulan ketiga tidak ada
pelaporan gitu ya. Bisa jadi kegiatan risetnya sudah dilakukan gitu ya Bapak Ibu sekalian, tapi kami untuk mengetahuinya baik dari PMO ataupun LPDP ya satu-satunya jalan melalui pelaporan yang Bapak Ibu lakukan. Untuk itu di sini pentingnya tadi sekali lagi Mas Hendro juga terus mengulang ya bahwa Bapak Ibu sekalian agar minimal sebulan 1 kali saja untuk melakukan pelaporan. Lebih dari itu silakan. Kami selalu buka, nanti pelaporannya itu tidak dibatasi jumlahnya, sifatnya seperti logbook ya, sehingga harian pun bisa, cuma kalau harian repot pastinya, seminggu sekali bisa, sebulan sekali juga bisa. Yang penting setiap bulan selalu bisa dipantau oleh PMO, oleh LPDP, bagaimana progres Bapak Ibu sekalian. Dan itu sifatnya real time ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian melaporkan siang ini, maka siang itu juga dari PMO ataupun dari LPDP bisa melihat progresnya. Nah ini tahapan dalam waktu dekat Bapak Ibu sekalian. Ini sekali lagi tadi saya bilang ada interoperabilitas, tapi Bapak Ibu sekalian kan melakukan seleksinya langsung di aplikasi Aris Pro. Nah tahap pertama ini adalah pengisian data kontrak. Kalau saya lihat sudah sebagian besar, kalau tidak salah malah sudah semua ya. Saya belum cek kembali. Ini pengisian data kontrak. Maksudnya di sini adalah dari pihak PMO itu semacam pencet tombol bahwa menyatakan proyek A dimulai, proyek B dimulai, dan seterusnya seperti itu. Sehingga ibaratnya argonya sudah jalan Bapak Ibu sekalian. Itu di-set di modul data kontrak di sini. Nah, kalau ini sudah, maka sebetulnya bagi pengisian data kontrak yang sudah, itu secara otomatis di sisi peneliti, Bapak Ibu sekalian, peneliti ya, itu bisa mengajukan pencairan tahap 1. Seperti itu. Nanti dicek berkala, nanti kita lihat tampilannya seperti apa ya. Nah ini tapi nanti kalau sudah selesai di sini, analis PMO, tadi kalau kita lihat di sini ya, analis PMO, kepala divisi PMO, itu sudah melakukan approval di sini, maka otomatis masuk ke tahap pengajuan pencairan dana. Bapak Ibu sekalian nanti bisa memantau gitu ya di akun Aris Pro-nya itu nanti di bagian disbursement, bagian pengajuan pencairan itu sudah ada notifikasi angka 1, artinya sudah bisa dilakukan. Nah, paralel ataupun nanti setelah pengajuan setelah pencairan dananya selesai ya, itu pelaporan bisa dilakukan. Nah, pada kesempatan coaching kali ini, diskusi pada sore hari ini, kita akan berfokus pada 2 hal ini saja dulu. Tahapannya selain 2 hal ini untuk peneliti ya, ada lagi monitoring gitu ya, pencairan tahap 2, pelaporan akhir, dan evaluasi. Ini ada juga, tapi ini di kesempatan yang lain, kita akan melihatnya. Yang terdekat sekarang adalah pencairan dan pelaporannya saja dulu, seperti itu. Nah ini bisa kita lewati, ini biasanya informasi yang kami sampaikan ke peneliti jika ada interoperabilitas data masuk ke aplikasi Aris Pro-nya itu seleksinya tidak di Aris Pro, maka ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah ini ya, ini bisa berlaku di interoperabilitas, bisa berlaku juga di Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saat ini menunggu dulu hingga research project-nya, kalau yang ini sudah masuk ya Bapak Ibu sekalian. Nah nanti login, Bapak Ibu login nanti melihat status di menu grantee, kemudian di menu need action, di bagian disbursement ini nanti akan muncul angka 1. Nah kalau belum tunggu saja. Nah ini kaitannya yang mana? Yang tadi ya Bapak Ibu sekalian di sini PMO Kementerian Agama sedang melakukan pengisian data kontrak, pengecekan data-datanya. Kalau sudah di-approve, maka otomatis masuk ke sini. Bisa jadi pada saat kita sekarang berdiskusi ini sudah ada project riset yang bagian sini ya tadi ya, bagian grantee, need action, disbursement-nya sudah muncul angka 1. Kalau sudah seperti ini, maka dapat mengajukan pencairan dana. Seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau Bapak Ibu sekalian masuk menu grantee ya, kalau sebelumnya seleksi itu kegiatan seleksi, menunya di selection, di bagian atas ada menu selection ya. Kalau saat ini di bagian atas ada menu grantee-nya, itu yang diklik. Nah, nanti akan muncul angka seperti ini. Di disbursement-nya sudah ada angka 1. Ya.
login Eris Pro, klik menu Grantee, klik menu Need Action. Nah, di sini ada disbursement, maka Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan pencairan dana dengan melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan, seperti itu. Nah, ini lebih lengkapnya halamannya ya. Jadi login, masuk menu Risk Pro Grantee di sini atas. Kalau sebelumnya selection ya Bapak Ibu sekalian, maka sekarang di Grantee, kemudian di Need Action di sini. Nah, disbursement ini ada angka satunya. Artinya sudah bisa melakukan pengajuan pencairan dana. Nah, ini kalau di Take Action nanti akan masuk ke halaman seperti ini. Ini contoh saja, ini di program lain. Untuk program Mora, ini list dokumen yang perlu dilengkapi berbeda. Ini contoh saja sekali lagi ya. Jadi ada apa saja di halaman ini? Yang pertama, unggah dokumen syarat pencairan. Bapak Ibu sekalian lengkapi ini satu persatu sesuai juknisnya, sesuai petunjuknya, sesuai arahan dari rekan-rekan PMO seperti apa dokumen-dokumennya, template-nya ya. Ini bisa dikomunikasikan, bisa ditanyakan, dan tadi juga sudah disampaikan jenis-jenis dokumennya apa saja, template-nya kalau diperlukan silakan ya, nanti bisa ditanyakan ke PMO. Nah, kemudian yang kedua, mengisi besaran dana yang akan dicairkan, gitu ya. Nah, ini sesuai dengan kontrak. Kalau 70-30 gitu ya persentasenya, maka di sini maksimal 70% untuk tahap 1. Nah, itu akan terkunci otomatis oleh sistem, tidak bisa melebihi aturannya, gitu ya. Nah, di sini kenapa dibuka, kenapa disediakan untuk peneliti mengisi sendiri, karena bisa jadi beda-beda nih. Komponen mana duluan yang mau dicairkan, ini sebagai informasi saja. Gitu ya. Misalnya direct personal cost-nya duluan, atau direct non-personal cost, atau indirect cost-nya, persentasenya seperti apa, itu dibuka wewenangnya untuk Bapak Ibu sekalian gitu ya. Silakan ditentukan secara mandiri. Nah, kalau poin 1 sudah dilengkapi, poin 2 sudah dilengkapi, maka bisa klik tombol submit. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian cukup menunggu saja. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Masuk menu Grantee, disbursement, ini kalau sudah muncul angka 1. Kalau nanti ada yang nanya, kok saya belum ada, berarti tunggu saja. Nanti kalau sudah ada akan muncul angka 1. Atau mungkin nanti ada pemberitahuan dari PMO gitu ya. Ada grupnya misalnya, silakan Bapak Ibu sekalian bisa mengecek. Nah, baru kalau sudah muncul angka 1, bisa melakukan hal ini. Seperti itu ya. Ini kaitannya dengan kegiatan interoperabilitas ya, tapi nanti bisa dibaca-baca saja. Nah, yang berikutnya, kalau tadi masalah pencairan, mudah-mudahan cukup sederhana Bapak Ibu sekalian ya, dan kita berharap semua prosesnya lancar, dokumen-dokumennya juga sesuai dengan aturan dan petunjuk teknisnya, sehingga prosesnya bisa cepat nanti, seperti itu. Nah, kalau nanti sudah pencairannya sudah dilakukan, sudah masuk ke rekening institusi gitu ya, sudah bisa digunakan untuk kegiatan penelitian, maka Bapak Ibu sekalian memulai penelitiannya menggunakan dana penelitian. Nah, inilah yang perlu dilakukan berikutnya, yaitu kegiatan pelaporan rutin bulanan. Seperti itu. Ini ada 3 bagian Bapak Ibu sekalian. Pelaporan indikatornya, penggunaan dana risetnya, dan pencatatan pembelian peralatan. Ada 3 hal ini, seperti itu. Nah, masuknya dari mana? Tetap sama, karena kita Grantee, maka masuknya dari Grantee, detection, kemudian di reporting. Nah, di take action ini, kalau diklik, nanti masuknya yang pertama ya, adalah terkait indikator. Nah, ini ada 3 Bapak Ibu sekalian ya. Indikator report, ini adalah luaran riset yang dijanjikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian research fund report adalah serapan dana risetnya. Dan yang property report adalah kalau Bapak Ibu sekalian membeli barang bukan habis pakai, gitu ya. Barang yang biasanya jadi PMN gitu ya, barang yang jadi milik institusi nanti itu dilaporkan di sini. Kalau barang habis pakai tidak perlu dilaporkan di sini, seperti itu. Nah, ini kita lihat yang pertama dulu, research indicator report. Ini adalah luaran riset yang dijanjikan Bapak Ibu sekalian. Nanti akan di list nih di sini.
Ini dari mana? Ini adalah hal-hal yang diusulkan oleh Bapak Ibu sekalian pada saat mendaftar proposal dulu, gitu ya. Kemudian mungkin ada revisi dari PMO, itu bisa terjadi. Nah, tentunya sudah dikomunikasikan ya, bisa jadi atas masukan tim pakar gitu ya, atau masukan dari PMO sendiri, itu juga bisa. Nah, tapi ini adalah hal yang Bapak Ibu sekalian akan tunaikan janjinya, seperti itu ya, untuk indikator-indikator riset. Di sebelah sini ada kolom bulan, ini bukan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya ya, melainkan adalah bulan kegiatan riset. 1 berarti bulan 1 risetnya, 2 berarti bulan 2 riset, dan seterusnya, sampai bulan ke-12 risetnya, seperti itu. Nah, untuk melakukan pelaporan di sini ada tombol update-nya untuk masing-masing indikator. Nanti mengisi seperti ini, progresnya seperti apa dan penjelasannya seperti apa. Kalau ini nanti di save, maka akan muncul barisnya dan Bapak Ibu sekalian bisa mengunggah bukti dukungnya. Misalnya bilang kalau ini sudah 20%, dijelaskan dan disertakan bukti dukungnya. Apa itu 20%-nya? Misalnya kalau misalnya publikasi sudah bikin draft, nah draftnya diunggah. Seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan di tulisan merah ini penting sekali, bisa jadi keliru, jadi mohon diperhatikan. Pelaporan indikator ini bersifat akumulatif, jadi yang diisi itu adalah sampai saat ini sudah berapa persen capaiannya, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, ini ada pelaporan tidak dapat backdate. Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tadi dibilang nanti saja dirapel di bulan ketiga, nggak bisa. Kalau Bapak Ibu sekalian baru menginput laporan di bulan ketiga pelaksanaan riset, maka nanti akan numpuk di sini tandanya gitu ya, bahwa Bapak Ibu sekalian melaporkannya di bulan ketiga, karena tidak ada pilihan tanggal laporan. Otomatis melihat tanggal hari Bapak Ibu sekalian melaporkan. Seperti itu. Jadi bersifat akumulatif, sampai saat ini sudah berapa persen. Itu yang diisi di persentasenya. Begitu. Dan yang diambil, yang dianggap oleh sistem itu adalah yang terakhir diisi. Kalau suatu ketika ada kesalahan mengisi, sudah disubmit dan sudah di-approve juga oleh PMO. Jadi sebagai catatan, ini ada approval PMO ya, Bapak Ibu sekalian, setelah submit. Nah, kalau sudah di-approve tapi kemudian ada revisi, silakan langsung saja mengirimkan laporan yang lebih baru lagi, seperti itu, karena akan selalu mengganti begitu. Nah, itu tadi pelaporan indikator. Yang kedua ada pelaporan dana riset, masih di halaman yang sama, masuknya juga sama di sini ya Bapak Ibu sekalian, guarantee, need action, reporting. Di take action ini juga masih sama di tab-nya ya. Kalau tadi kita research indikator, maka sekarang kita di research fund report. Nah, di bagian ini adalah rekapnya, total budgetnya berapa. P1 ini adalah tahap 1 ya, yang sudah direkan, dan di sini ada realisasi. Di sini akan muncul isian Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk melaporkan di sini klik list fund report. Kalau ini diklik, nanti akan muncul halaman isiannya, dan mengisinya diklik new fund report, kemudian mengisi untuk komponennya, gitu ya, komponen besarnya. Jadi gelondongannya yang dilaporkan oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk detailnya, Excel-nya kita bisa tempatkan di field dokumen di sini. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Jadi mengisi secara komponen besarnya di sini, kemudian dokumen Excel-nya atau rinciannya di sini diunggah seperti itu. Nah, ini sekali lagi ada yang merah lagi di sini, artinya ini mohon diperhatikan Bapak Ibu sekalian, karena bisa ada beberapa peneliti yang salah dalam melakukan pengisian. Ini juga sama, sifatnya akumulatif. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian di bulan Januari menggunakan dana sebesar 5 juta gitu ya.
maka bulan Januari melaporkannya 5 juta. Nah, kalau di bulan Februari Bapak Ibu sekalian menggunakan dana 10 juta, yang dilaporkan bukan 10 juta yang ditulis di sini. Yang ditulis di sini adalah 15 juta. Artinya penggunaan dana untuk komponen yang ini sampai saat ini sudah 15 juta. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi selalu sifatnya akumulatif. Berapa besaran dana yang sudah digunakan hingga laporan dibuat. Seperti itu. Ini sama juga tidak bisa backdate ya, jadi tidak ada pilihan tanggalnya ya dilaporkannya, makanya kami menyarankan setidaknya kalau dari kami 1 bulan sekali, tapi lebih dari itu silakan diperbolehkan. Nah yang ketiga ini yang terakhir bagian property report. Nah ini contoh-contohnya nih, mesin packaging, temperatur sensor. Nah ini kan barang-barang yang bisa digunakan secara berkelanjutan ke depannya, bahkan untuk riset lain gitu ya. Nah inilah barang-barang yang dilaporkan di sini. Jadi bukan bahan habis pakai gitu ya, tapi peralatan riset yang kira-kira bisa digunakan kembali. Mimpi besarnya adalah kita punya basis data peralatan riset ya, yang bisa nanti bisa jadi saling pinjam gitu ya. Oh ternyata mesin ini sudah ada di institusi A, maka bisa pinjam yang di sana gitu kan. Atau sebaliknya ya, bisa saling berkomunikasi atau berkolaborasi. Nah di bagian sini property report Bapak Ibu sekalian, pengisiannya ada komponen ini ya, nama item dan seterusnya. Saya rasa ini cukup mudah, cukup melaporkan saja. Dan ini ada stikernya yang nanti Bapak Ibu sekalian bisa print dan bisa ditempel gitu ya. Nah itu saja Bapak Ibu sekalian. Jadi pencairan dana menunggu nanti kalau sudah menyala di bagian disbursementnya bisa lakukan, dan reporting ini menunggu hingga pencairan dananya selesai, bisa dilaporkan ya, dan tidak bisa backdate gitu ya. Nanti akan terlihat Bapak Ibu sekalian melaporkannya itu di bulan riset yang keberapa. Ini kelihatan di sini, jadi jangan dirapel. Setidaknya sebulan sekali, tapi lebih dari itu bisa dilakukan, dibuka terus. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Tadi link paparannya sudah saya share. Saran saya dilihatnya secara online saja, atau kalau dari handphone bisa langsung diklik linknya tadi. Karena ini bisa jadi kita ada update nanti ya untuk panduannya, sehingga bisa selalu merujuk ke versi yang terbaru. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.